Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun mungkin masih dengan kondisi yang sama, yaitu dengan kondisi pandemik ya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berakhir. Hari ini kita akan lanjutkan materi masih di biologi kelas 11, yaitu di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem gerak. Hari ini kita masih berbicara mengenai sistem organ. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah, atau orang sering mengatakan sistem sirkulasi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sistem peredaran darah atau sirkulasi memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengedarkan yang namanya sari makanan, oksigen, ataupun zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Tanpa adanya sistem sirkulasi, mungkin semua zat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak bisa diangkut ataupun diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi betapa pentingnya sistem ini dalam tubuh kita, dan perlu kalian ketahui, inti dari pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang kalau nggak ada sistem ini mungkin kita nggak akan bisa seperti sekarang ini ya, hidup seperti ini. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui mengenai darah, mengenai fungsinya, kemudian mengenai beberapa hal yang ada hubungan dengan darah. Nah, supaya lebih cepat kita langsung mulai aja ya. Oke. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem sirkulasi atau cara pengangkutan yang namanya sari makanan, oksigen ya, air, ataupun zat-zat yang ada dalam tubuh kita untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di mana sistem sirkulasi ini memiliki 3 bagian utama yang kalian harus tahu. Yang pertama darah ya, yaitu merupakan medium utama dalam proses sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Kenapa? Karena tanpa adanya pembuluh darah ini tidak akan bisa diedarkan. Kemudian yang ketiga adalah jantung, dan terakhir adalah proses dari sistem peredaran darah. Nah, jadi untuk di pertemuan hari ini kita nggak akan bahas dulu keseluruhannya. Yang akan kita bahas hari ini kita hanya ngomongin mengenai yang namanya darah. Oke. Nah, suatu hal yang tidak asing bagi kalian, dan bahkan kalian ketika ingat kata darah langsung ingat, oh warna merah, betul ya. Tapi sebetulnya darah itu tidak seluruhnya warna merah, bahkan ada yang bening, bahkan ada yang putih, dan bahkan tidak berwarna sekalipun. Nah, darah, kita tahu darah ini sebetulnya ada 2 bagian utama, yaitu ada yang disebut dengan bagian padat dan bagian cair, atau dalam bahasa biologi ada yang dikenal dengan sel darah kurang lebih sekitar 45%, dan plasma darah atau cairan darah yaitu kurang lebih sekitar 55%. Nah, supaya lebih jelas kita akan bahas satu-satu ya. Tapi sebelumnya mungkin kalian pengen tahu sebetulnya darah itu apa sih fungsinya dalam tubuh. Dan bahkan kebanyakan kebanyakan orang kata yang darah itu buat apa sih? Ya udah buat darah gitu ya. Ada darah. Kalau misalnya nggak ada darah gimana? Ya mati. Tapi nggak tahu apa sih fungsi utamanya ya. Nah, sebetulnya darah itu memiliki fungsi utama adalah untuk mengangkut oksigen ya, mengangkut mengangkut sari makanan, mengangkut air, bahkan darah juga. Tanpa adanya darah mungkin kita tidak akan menerima yang namanya makanan yang dimakan, karena yang di dalam darah lah si makanan itu tersirat atau terserap ya, yang nantinya akan diedarkan seluruh tubuh. Bayangkan kalau nggak ada darah mungkin kita nggak akan bisa hidup seperti ini kayak gitu. Nah, itu kurang lebih mengenai darah ya. Nah, darah tadi Ibu katakan ada 2 bagian. Yang pertama Ibu akan bahas mengenai darah yang padat, yaitu yang dikenal dengan sel darah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah sel darah ya. Nah, sel darah itu ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama ada sel darah merah. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Sel darah merah ini dia memiliki fungsi utama adalah untuk mengikat oksigen dan juga mengedarkan sari makanan ya. Dimana warna merah ini dikarenakan adanya Hb atau hemoglobin, yang nantinya si Hb inilah yang akan mengikat oksigen. Makanya biasanya orang yang kurang darah ya biasanya lemes. Kenapa? Karena oksigen yang diikatnya sedikit, otomatis lemes, sehingga otomatis dia pucat. Kebayang sekarang mah ya, karena yang memberikan warna merah itu adalah hemoglobin. Nah, darah merah ini merupakan bagian yang paling banyak, sehingga gak heran kita memiliki warna merah. Dan dia tidak memiliki inti. Satu-satunya sel yang ada dalam tubuh yang gak punya inti ya si sel darah merah ini ya. Tapi sebetulnya untuk sel hewan sebagian ada yang memiliki, contohnya seperti jerapah itu sel darah merahnya ada intinya. Nah, kemudian si sel darah merah yang ada dalam tubuh kita ini
apa sih jumlahnya sangat banyak ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ini jumlahnya. Nah, itulah dia mengenai sel darah merah. Jadi paling utama ya. Kemudian yang kedua yaitu ada yang disebut dengan sel darah putih atau orang sering mengatakan namanya leukosit, betul. Nah, bedanya dengan sel darah merah, untuk leukosit ini banyak macamnya. Bahkan ada dua, yaitu ada yang disebut dengan granulosit dan agranulosit. Kenapa itu namanya? Karena granul artinya kan butiran ya. Jadi granulosit ini memiliki butiran, agranulosit nggak punya butiran. Untuk yang granulosit itu ada 3 macam ya, mulai dari eosinofil, basofil, dan satu lagi yaitu ini mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Nah, sedangkan yang untuk yang agranulosit yang nggak ada granulnya itu ada 2, yaitu limfosit dan monosit. Nah, itu dia. Nah, adapun apa sih fungsinya Bu sel darah ini? Nah, si sel darah merah, si sel darah putih ini dia memiliki fungsi utama adalah untuk membunuh kuman, ya, membunuh kuman. Jadi kalau misalnya ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu dilawannya itu oleh si sel darah putih. Dan satu lagi yang paling utama sel darah putih di bagian limfositnya dia memiliki fungsi adalah untuk pertahanan atau imunitas. Nah, sekarang lagi ngetren ya, orang pengen imunnya naik. Nah, itu sebetulnya ketika imun naik itu efek dari si limfositnya itu berfungsi ya. Lebih jelas, lebih lengkap kita akan bahas nanti di sistem imunitas. Oke. Nah, adapun untuk yang granulosit yang tadi yang banyak itu, dia ternyata ada fungsi-fungsinya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, itulah beberapa fungsi utamanya. Nah, itulah dia sel darah putih. Dan yang terakhir yang paling utama juga yaitu sebetulnya ini bukan sel ya, lebih ke part sel atau kepingan darah. Nah, karena bentuknya padat jadi dia masuk ke sel darah. Nah, si keping-keping darah atau orang sering mengatakan trombosit ini merupakan bagian utama juga di mana dia memiliki fungsi yaitu untuk pembekuan darah. Mungkin lebih enaknya sih bukan pembekuan ya, tapi untuk supaya si darah itu tidak terus mengalir. Jadi si trombosit ini dia memiliki fungsi adalah untuk membatasi supaya darah tidak terus mengalir dan efeknya darah tetap dalam tubuh. Karena sebetulnya orang meninggal itu sebetulnya bukan dikarenakan dia nadinya terputus, bukan ya, tapi karena darah terus keluar. Karena kan tadi ibu ngasih tahu kalian di awal di dalam darah itu ada yang namanya ada yang namanya sari makanan, oksigen. Jadi kalau misalnya terus keluar, berarti kan proses metabolisme dalam tubuh atau cara kerja untuk masuk energi dalam tubuh kan terganggu. Nah, sehingga otomatis orang tersebut bisa meninggal. Nah, supaya tidak meninggal secara cepat, maka si trombosit ini membantu dalam pembekuan. Lebih cepat, lebih enak. Kayak gimana sih pembekuan? Nah, ini gambarnya di sini. Nah, proses pembekuan darah ini dimulai ketika kita terluka. Terluka di sini dalam dari luar ya, tapi lebih mungkin enaknya sih bagian luar ya ibu ngejelasinnya. Ketika kita misalnya tertusuk atau terbeset oleh silet misalnya tangan kita, nah maka si trombosit itu akan pecah. Jadi dia pecah dan efeknya dia akan mengaktifasi yang namanya trombokinase atau tromboplastin ya. Nah, si tromboplastin ini dia akan mengubah yang namanya protrombin jadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Nah, selanjutnya si trombin ini dia akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan efeknya mungkin kalian sering kenapa kalau misalnya kita udah jatuh kemudian lama-kelamaan kok si darahnya itu mengering dan biasanya ada seperti korengan. Nah, korengan itu adalah fibrinogen ya. Nah, itu jadi yang membantunya. Jadi sebetulnya bukan membeku, lebih tepatnya mungkin jadi menutupi si luka tersebut supaya tidak terus keluar. Nah, itu dia mengenai yang namanya trombosit. Oke, dan terakhir yaitu mengenai plasma darah. Nah, kalau plasma darah sendiri dia merupakan cairan darah yang konsentrasinya sangat banyak ya, kurang lebih sekitar 55%. Adapun ini dia. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, si plasma darah ini kurang lebih isinya 50% air dan di dalamnya terdapat protein plasma darah yaitu berupa albumin sebagai osmoregulator, kemudian ada globulin sebagai penghasil antibodi dan satu lagi fibrinogen sebagai pembeku darah. Kemudian ada juga antibodi yaitu zat yang dihasilkan globulin, kemudian ada zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan terakhir adalah sisa metabolisme seperti CO2. Nah, apa sih fungsi dari plasma darah? Plasma darah ini fungsi utamanya adalah mengatur tekanan osmotik darah, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Oke, nah jadi seperti itulah mengenai yang namanya plasma darah.
Nah, mungkin di pertemuan hari ini pembahasannya cukup dulu sekian ya. Kita bahas dulu darah. Adapun biasanya yang lebih menarik dari darah ini kalau kita ngomongin mengenai golongan darah. Tapi untuk golongan darah kita next video selanjutnya. Jadi untuk hari ini cukup dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Selalu semangat buat belajarnya. Dan jangan lupa ketika keluar rumah selalu menggunakan maskernya. Jaga selalu kesehatannya. Terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa tanyakan di bawah ini, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.